Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Mazmur pasal yang ke-53. Mazmur 53. Ya, saya akan bacakan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Mazmur 53, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. 6. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Alkitab kertas saya diberi judul Kebobrokan Manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua orang telah berdosa, karena dosa tidak seorang pun bisa menemukan Tuhan Allah dengan caranya sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Ya, seringkali saya katakan gini, lebih mudah mana kita menjumpai presiden atau presiden itu yang menjumpai kita? Ya, jawabannya ya lebih mudah presiden yang mencari kita, menjumpai kita, daripada kita berupaya dengan sekuat tenaga, dengan lobby-lobby untuk menjumpai presiden. Nah, demikian juga ketika manusia jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, di mana sebelumnya manusia dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan Allah sendiri. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian timbul banyak agama. Agama itu diusahakan oleh manusia untuk mereka mencari dan bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, maka itu di dunia ini agama banyak banget. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, agama itu tidak menyelamatkan dan agama itu tidak bisa membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka itu kekristenan kita sebut bukan agama. Kekristenan itu adalah bagaimana Tuhan menjelma menjadi manusia, datang ke dunia ini, Dia yang raja di atas segala raja, untuk mencari kita guna menyelamatkan kita, ya. Nah, di Mazmur pasal 53 ini bicara tentang kebobrokan manusia. Ada dua macam manusia, ada yang kemudian di ayat yang ke-7 mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan, tetapi di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan mereka berkata di dalam hatinya bahwa tidak ada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang berkata tidak ada Allah, ternyata begini Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang-orang Kristen menyebut dirinya percaya kepada Allah, tetapi melalui tindakan dan perbuatannya seolah-olah mereka tidak percaya Allah. Jadi percaya Allahnya cuman di mulutnya aja. Ya kan? Percaya Tuhan ada, percaya. Kamu percaya kepada Allah? Ya, aku percaya kepada Allah. Tapi perbuatannya, Bapak Ibu sekalian, seperti orang tidak percaya kepada Allah. Maka itu saya sering kali katakan begini, kalau kita bicara tentang Allah, kita harus tahu bahwa Tuhan Allah itu maha hadir,
Maha tahu, maha kuasa. Kalau udah diajarin gitu, jemaat biasanya heeh, heeh, heeh. Tapi heehnya itu kayaknya masuk telinga kiri, keluar kiri, masuk telinga kanan, keluar kanan. Cuman heeh saja dan hanya jadi pengetahuan di kepalanya. Sebab apa? Sebab dari tindakan-tindakan dan perbuatannya itu mereka sudah menyangkal Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu maha tahu, kalau Tuhan itu maha hadir, kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu real dan itu yang kita percayai, maka tindakan dan perbuatan kita pasti salah satunya kita suka ketemu dengan Tuhan Allah. Amin. Alkitab bilang begini, temuilah Tuhan selagi dia mau dan mudah ditemui. Tapi coba lihat, orang yang mengaku dirinya Kristen, ya kan, diajak doa ogah-ogahan. Ya kan? Diajak ibadah ogah-ogahan. Diajak fellowship, ya kan, di dalam nama Tuhan Yesus, bosen. Itu kan perbuatannya seperti orang yang tidak mengenal Allah, ya. Kalau kita mengenal Allah dengan benar bahwa Tuhan Allah selain maha hadir, maha tahu, ya kan, maha kuasa, tetapi kita mengenal bahwa Tuhan Allah adalah pribadi yang sangat menarik, sangat menyenangkan karena Dia maha baik, maha kasih, ya, maha adil, yang hatinya gampang jatuh belas kasihan. Dan belum lagi kalau kita menyadari bahwa Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Dia ada Yehova Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Maka Bapak Ibu sekalian, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dihimbau-himbau. Kita akan punya kebiasaan otomatis untuk mencari Allah. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, di New York ini ada beberapa rumah makan favorit kami, ya. Nggak usah disuruh-suruh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nggak ada pilihan, ya kami langsung otomatis saja ke restoran di situ dan nggak usah lihat menunya, karena kami udah tahu mau makan apa, ya. Karena kami tahu kalau di situ kami pasti bisa menikmati. Nah demikian juga kalau orang mulut lidahnya mengaku bahwa dia orang percaya, di KTP-nya ditulis Kristen, maka Bapak Ibu sekalian perbuatannya tentu akan mencerminkan bahwa dia sesungguhnya percaya bahwa Tuhan Allah itu ada dan real, ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa bagaimana kita bisa mempercayai Allah, yaitu ketika di pikiran kita, kita mengerti tentang Allah dengan benar. Dan pengetahuan kita, pengertian kita yang benar tentang Allah, itu akan memperbaharui perbuatan dan karakter kita. Sekali lagi, kalau kita punya pikiran yang benar tentang Allah, kita punya pengetahuan yang benar tentang Allah dan sadar sesadar-sadarnya, maka otomatis perbuatan kita pasti berubah, ya kan? Berubah kemana? Berubah ke arah yang baik, berubah untuk menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan Allah. Nah, hari-hari ini kekristenan, ya, di tengah-tengah badai yang namanya COVID, kemudian krisis ekonomi, inflasi yang terjadi, ini kemudian terpecah, ya, terpecah dua. Ada orang-orang yang semakin giat untuk cari Tuhan, dan kemudian ada yang sebagian kemudian jauh dari Tuhan, meskipun di mulutnya dia nggak nyangkal Tuhan, ya, dia nggak nyangkal Tuhan, tetapi apa? Pikirannya nih loh, pengetahuannya tentang Allah. Ya, orang yang kemudian jauh dari Tuhan, mereka berpikir gini, katanya Tuhan ada. Kenapa kok COVID sampai bertahun-tahun?
Katanya Tuhan ada. Kenapa kok ada krisis ekonomi? Kok ada inflasi? Sementara yang lain, ya kan, mereka yang giat sama semakin dekat sama Tuhan. Ada COVID, nggak ada COVID, aku tetap percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berdaulat. Kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, bukan karena Tuhan itu lumpuh, bukan karena Tuhan itu tuli, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tapi karena waktunya Tuhan belum tiba. Maka aku akan tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari melalui Mazmur 53 ini, di mana berbicara tentang kebobrokan manusia. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kita jangan meniru seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 53 ayat yang kedua, dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ya, jadi jangan sampai di antara kita nih yang sudah mengaku Kristen, yang pertama dengan mulut lidahnya sendiri berkata tidak ada Allah. Yang kedua, kita mengaku adanya Allah tetapi perbuatan kita tidak sesuai, ya, seolah-olah tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Daud mau mengajarkan melalui Mazmur 53 ini bahwa sesukar apapun keadaan kita, sekali lagi, sesukar apapun keadaan kita, tadi ayat 7 sudah kita baca bahwa Tuhan itu sanggup untuk memulihkan kita, ya. Jadi sesukar apapun. Jadi saya dalam perjalanan pelayanan kadang-kadang itu ketemu yang menurut saya juga, aduh ini kok rumit banget ya persoalannya, ya kan? Menurut orang yang datang konseling juga ini persoalan dia rumit banget ya. Itu kalau kita melihat kepada besarnya masalah, besarnya keruwetan dan kerumitan masalah, seolah-olah wah yang begini ini susah untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tetapi kalau kita kemudian mulai memandang kepada Tuhan, mulai bergantung kepada Tuhan, tidak fokus lagi kepada masalahnya, maka kemudian kita akan melihat masalah itu jadi kecil, tapi Tuhannya yang jadi besar. Kalau kita melihat kepada fokus kepada masalah dan persoalannya, maka masalah dan persoalan yang besar dan Tuhannya jadi kecil. Masih ingat nggak 12 pengintai, para pemimpin Israel diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ya. 12 pengintai terpecah menjadi 2 kelompok, ada kelompok 10 dan ada kelompok 2 orang. Melihat masalah dan persoalan yang sama. Tetapi kelompok yang 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka tidak melihat besarnya masalah, mereka melihat besarnya Tuhan. Mereka bilang begini, memang di situ orangnya raksasa-raksasa, ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan telan itu raksasa-raksasa. Sementara kelompok yang 10, mereka melihat Tuhannya begitu kecil, persoalannya begitu besar, padahal mereka sudah mengalami mujizat demi mujizat, demonstrasi kuasa Allah, 10 mujizat yang luar biasa mereka saksikan, bagaimana tulah terjadi di Mesir itu, tetapi mereka tetap melihat persoalannya jauh lebih besar, ya. Sehingga mereka bilang begini, wah nanti orang-orang Kanaan ini akan menelan kita seperti menelan belalang, ya, akan dimakan habis. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari terus andalkan Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan dari ayat yang ke-7, ya, maka Yakub akan bersorak-sorai dan Israel akan bersukacita ketika Tuhan memulihkan umatnya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kehendak Tuhanlah untuk hidup kita dipulihkan. Ingat, selalu harus ingat, Tuhan datang ke dunia ini
bukan untuk menghukum Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan kita. Jadi kalau ada orang-orang kemudian tidak dipulihkan, ada orang-orang yang mengalami hukuman, ya karena pilihannya sendiri, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau berserah total kepada Tuhan. Hari ini kita sudah belajar dua hal ya. Yang pertama, mari kalau kita mengaku bahwa Allah itu ada, jangan sampai perilaku kita seolah-olah mencerminkan Tuhan Allah tidak ada ya. Tetap takutlah akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, teruslah hidup mengandalkan Tuhan. Karena waktu pemulihan itu akan ada. Kalau keluarga kami, keluarga Yosua Yongki Wiranegara, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Dan banyak keluarga juga Tuhan sudah tolong, Tuhan pulihkan. Percayalah, kita yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Baik pertolongan dan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, kesehatan, keuangan, dalam hubungan-hubungan. Percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan juga akan pulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dengan tindakan dan perbuatan kami yang nyata, yang juga mencerminkan bahwa kami ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.